Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan persoalan ini, sudah bergabung bersama dengan kami sejumlah narasumber, diantaranya anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, kemudian pakar hukum pidana UNSUD Profesor Hipnu Nugroho, serta akan bergabung pula nanti ada Ketua Komisi Kejaksaan RI Profesor Pujiono Suwadi. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam pemirsa. Baik. Saya ingin ke Komisi 3 DPR RI terlebih dahulu yang tadi melakukan rapat ya bersama dengan pihak kejaksaan. Pak Rudi, tadi kan ada 4 poin yang dikejar oleh pihak Komisi 3 DPR dalam rapat bersama dengan kejaksaan hari ini. Saya coba sampaikan lagi ya. Yang pertama ini terkait dengan adanya intimidasi yang dialami oleh Amsal Sitapu, kemudian juga kejanggalan dalam proses penyidikan termasuk soal penetapan tersangka hingga penahanannya, kemudian juga ada dugaan propagandanya yang ditekankan oleh Ketua Komisi 3 tadi, Habibur Rahman. Nah, apakah dari rapat tadi, Pak Rudi, ini sudah semakin jelas 4 hal yang dipertanyakan ini kepada kejaksaan, jawabannya sudah cukup bisa diterima dan dipahami kah? Atau justru makin memperlihatkan ada hal yang belum clear nih, ada yang masih tanda tanya? Pak Rudi, mohon maaf, kami belum mendengar audio Anda. Mohon dipastikan salurannya telah terbuka. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kajati, Sumatera Utara, ada permohonan maaf ya, maupun dari Bu Kajati dari mekanisme proses penyidikan kasus Tipikor. Kita menghormati itu, ya, karena tentu ada pasal yang diakui kesalahan, ya, seperti proses harusnya penangguhan, tapi yang terjadi dialihkan, ya kan? Tapi ada juga yang dibantah oleh Kasifitsus terkait intimidasi. Tetapi yang saya mau katakan dalam proses rapat dengan pendapat ini sebenarnya adalah ini menjadi pembelajaran berharga bagi institusi kejaksaan di tengah prestasi yang luar biasa yang pemulihan kerugian negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tetapi di sisi lain ini dinodai oleh oknum-oknum kejaksaan di level daerah. Kenapa? Karena kasus-kasus yang diungkap ini kasus-kasus nilai kerugiannya itu sangat kecil. Ya, bayangkan markup 1 juta yang dipersoalkan, ya kan? Yang kedua, ya, kasus-kasus ini kesannya betul-betul mencari-cari kesalahan, ya kan? Ya, pakaikan pasal Tipikor, pasal 3 dan sebagainya, tapi yang disasar adalah orang yang dianggap tidak punya relasi kuasa misalkan. Nah, inilah yang kita tidak mau terjadi lagi di Republik ini. Jangan kemudian kejaksaan ini ya, yang mencari-cari kesalahan. Ya, makanya kami sampaikan kepada pimpinan Pak Kajati dan Ketua Komisi Kejaksaan, jangan kemudian penanganan kasus Tipikor itu menjadi variabel penilaian prestasi. Ya, akhirnya para kajati berlomba mencari-cari kasus. Akhirnya ketika mencari-cari kasus, dia tidak lagi melihat kualitas kasus yang disidik. Ya kan? Ya, tidak melihat kualitas, jangan dilihat adalah kuantitas, yang penting ada kasus. Akhirnya apa? Ini menyasar orang-orang yang tanda petik orang kecil. Ya, rakyat kecil yang dianggap tidak punya relasi kuasa dan uang. Ya, dan inilah sehingga memunculkan persepsi seolah-olah hukum ini tajam ke bawah. Contoh penanganan kasus tindak pidana korupsi ini yang betul-betul tidak rasional. Dan akhirnya majelis hakim kemudian membebaskan. Kita bersyukur oleh karena pengadilan bisa menjadi benteng terakhir pencari keadilan. Tidak lagi menjadi tempat menghukum orang. Ya kan, biasanya kalau kasus tindak pidana korupsi
hakim enggan membebaskan karena takut sorotan publik. Tetapi untuk kasus ini hakim berani ya mempraktekkan bahwa pengadilan betul-betul tempat untuk pencari keadilan, benteng terakhir pencari keadilan. Itu satu hal. Yang kedua, kita mau ke depan tidak lagi ada target-target kasus dibebankan kepada kejari dan sejati, Pak. Kapan dibebankan kasus-kasus, target-target kasus, maka seperti ini jadinya. Asal ada kasus, diadakan. Meskipun sebenarnya secara nurani, ini tidak layak untuk dijadikan kasus dibawa ke persidangan. Yang ketiga, di forum rapat ini yang mengemuka, ya salah satunya adalah kejaksaan ini membuka mata kita bersama. Kadang-kadang kejaksaan itu ini oknum ya, tetapkan dulu tersangka, bukti-buktinya di belakang cari. Ya, habis bukti-bukti di belakang, diminta perhitungan kerugian. Di BPK tidak bisa, dibawa di BPKP. BPK tidak bisa, dicari ahli di kampus-kampus atau di mana. Yang penting ada kerugian negara. Praktek-praktek seperti ini yang harus menurut hemat kami harus dihentikan. Kita mau kasus korupsi yang ditangani itu ada kasus-kasus yang kualitas. Bagaimana variabel kualitasnya betul-betul real, nyata kerugian negara. Itu yang kita harapkan. Jangan kemudian kasus hanya anggaran berapa per desa, lalu kemudian ini dikelola oleh industri kreatif, ya. Lalu kemudian dicari-cari item-itemnya. Ya, inilah yang praktek ini yang memang reaksi publik. Karena dianggap tidak due process of law, tidak berkeadilan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bersama. Kira-kira begitu pengantar saya. Baik, baik. Sangat banyak sekali catatan ya atas kinerja-kinerja teman-teman di Kejaksaan. Berkaca dari kasus ini, apalagi disampaikan di bulan awal April ini, kita melihat sebenarnya ada sejumlah kasus lain ya, Pak Rudianto. Kita tidak lupa dengan kasus kemarin Fandi Ramadan, kemudian juga kemarin kasus yang ada di Yogyakarta ya, terkait dengan yang membela istrinya malah dijadikan tersangka. Ini juga catatan juga nih bagi teman-teman Kejaksaan. Tapi saya ingin masuk soal kasus Amsal Sitepu ini dari perspektif hukumnya nih, mungkin ada Prof. Hipnu paling tepat untuk menjelaskan. Salah satu persoalan yang digali dalam rapat tadi kan terkait dengan perbedaan surat nih. Ada surat yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan yaitu pengalihan jenis penahanan. Padahal dari pihak PN Medan ini mengatakan surat ini seharusnya kan isi penetapannya adalah penangguhan penahanan. Boleh disampaikan nggak sih Prof secara konteksnya ya? Apa sih perbedaannya dan dalam kasus ini mengapa hal ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama? Ya, begitu Mbak Nusa. Ini saya kira bukan secara ketik ya, secara fatal ya. Karena namanya pengalihan itu masih status terhadap tahanan. Hanya dialihkan. Jadi itu hanya pengalihan status, kan gitu kan. Nah, dalam hal penangguhan penahanan, itu adalah ditangguhkan, tidak ditahan. Itu yang membedakan. Jadi kalau pengalihan status itu ada mengurangkan penahanan seluruhnya, kalau rutan, atau kalau tahanan rumah itu dikurangkan sepertiganya, kalau tahanan kota adalah seperlimanya. Nah, ini suatu sangat berbeda dengan penangguhan penahanan. Kalau penangguhan penahanan itu adalah seseorang ditangguhkan penahanannya karena berbagai jaminan. Satu, bisa jaminan orang. Bisa tanpa jaminan, bisa jaminan uang. Kan gitu. Jaminan itu untuk mendasarkan bahwa kalau jaminan uang seandainya seorang tersangka atau terdakwa itu melarikan diri, maka itu adalah masuk PSBB negara. Tapi kalau tidak, balik pada yang bersangkutan. Demikian juga kalau jaminan orang. Mari kita lihat kan jaminannya ada anggota dewan temannya Pak Dede. Itu suatu luar biasa. Artinya ada kepercayaan bahwa ditangguhkan. Yang berani menjaminkan bahwa terdakwa
tidak akan melarikan diri. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak melarikan diri? Apakah yang tadi menggantikan? Ya tidak menggantikan sejumlah uang. Nah, konsep ini yang harus dibedakan, suatu yang sangat berbeda sekali antara penangguhan penahanan dan pengalihan penahanan. Suatu yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal penangguhan penahanan itu suatu yang bersifat prinsip, seseorang tidak ditahan dalam suatu pemeriksaan hukum perkara pidana. Baik. Prof dan juga Pak Rudi, kami akan mengajak Anda untuk terlebih dahulu kita simak ya konferensi pers yang akan disampaikan dari Parlemen Senayan Jakarta berikut ini. Silakan. Sebenarnya poin yang kelima itu sangat melegakan, Pak. Karena semalam terkait banding, ini masih menjadi pembahasan kami. Bagaimana nanti kalau banding, masih ada kekhawatiran dan ketakutan bagi kami, bagi saya, istri saya, keluarga saya semuanya. Tapi hari ini pejuang ekonomi kreatif di Indonesia kita menang. Merdeka. Udah, Pak. Senang, Pak. Senang sekali saya, Pak. Ya, itu teman-teman ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, dia cukup ya. Yuk. Iya. Ya itu tadi ya, dinamika persidangan cukup panas ya, silakan saja. Tadi kan disampaikan oleh Pak Hinca, tapi yang menjadi kesimpulan yang 5 ini. Kalau ini dilaksanakan ya sangat mungkin yang bersangkutan dicopot. Ya. Oke ya, cukup ya. Terima kasih teman-teman ya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, tadi kita saksikan ya bagaimana konferensi pers singkat terkait dengan jalannya rapat sepanjang hari ini bersama dengan Kejaksaan dan juga dihadir langsung oleh Amsal Sitepu tadi. Dan kita patut apresiasi juga dalam proses penegakan hukumnya. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana Majelis Hakim memberikan kebijaksanaannya dalam kasus ini sehingga Amsal Sitepu diberikan vonis bebas seperti yang diharapkan oleh Komisi 3 DPR juga. Nah, Prof, tadi Anda menjelaskan terkait dengan secara teori ya, sangat berbeda antara penangguhan dan juga pengalihan. Nah, dalam kasus ini, menurut Anda, apakah terkait dengan salah tulis ini kan menurut Anda tidak mungkin ya, agak kecil sepertinya. Karena kesalahannya fatal, bukan kesalahan yang sepele. Nah, biasanya dalam praktik-praktik yang Anda lihat selama ini merupakan hal yang sering terjadi atau biasanya justru baru melihatnya di dalam persoalan kasus korupsi seperti ini, ada persoalan salah tulis yang katanya terjadi dalam surat menyurat? Ya, enggak ya. Karena dalam suatu ilmu hukum, surat diksi itu membawa makna, Mbak. Makna ini yang saya kira kekeliruan di sini. Jadi surat terhadap pengalian dan penangguhan itu berbeda. Pengalian itu biasanya itu terkait aktif, terkait yang tidak bisa mengikuti sidang, sehingga terpaksa di rumah, terasa di kota dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi ada alasan prinsipil dari seorang tersangka atau terdakwa, kan itu. Tapi kalau penangguhan penahanan itu suatu problem kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim. Makanya kemarin kan diajukan kepada majelis hakim karena perkara ini sudah masuk pengadilan. Sehingga yang berwenang menangguhkan atau tidak adalah majelis pengadilan, kan itu. Oleh karena itu dalam seperti ini kan karena kasusnya sudah selesai dan sebetulnya ada dugaan yang terkait dengan seseorang itu tidak terbukti, alangkah baiknya karena penangguhan penahanan sekarang penahanan itu, Mbak, kalau dulu itu subjektif murni, sekarang subjektif yang objektif, kan itu. Subjektif yang objektif itu artinya bisa dilihat bahwa apakah si Amsal ini akan melarikan diri, apakah si Amsal ini menjadikan sebagai bentuk menghambat, apakah si Amsal ini menjadikan suatu perbuatan ini? Nah, itu yang terus pertanyaan, kan itu. Ada kekhawatiran melakukan bukti dan sebagainya. Nah, itu yang subjektif dan objektif. Apalagi terhadap kasus kecil. Disinilah yang suatu perdebatan, ya bukan lagi perdebatan, ada suatu pengetahuan yang menurut saya sebagai satu prinsipil dalam pengalihan penahanan. Karena ini, kalau pengalihan tidak mungkin ada jaminan, Mbak. Kan sudah diajukan jaminan. Begitu ada jaminan orang, berarti masuk kualifikasi penangguhan. Nggak mungkin pengalihan. Nah, disitulah mungkin kekeliruan dari kajari yang bersangkutan, penulisan yang bersangkutan. Tapi bahasa hukum diksinya fatal antara pengalihan dan penangguhan.
Baik, baik. Menarik untuk kita dalami dari sisi teman-teman kejaksaannya, dan kebetulan juga sudah bergabung saat ini Ketua Komisi Kejaksaan RI Profesor Pujiono Suwadi. Kita akan tanyakan juga terkait dengan bagaimana rapat tadi dan catatan dari Komisi Kejaksaan atas kasus ini. Tapi kita harus jeda sejenak sebentar, Bapak-bapak. Kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Di tengah derasnya arus informasi, satu hal yang paling penting adalah ketersediaan data yang akurat. Data1.com hadir sebagai gerbang data yang menyajikan informasi akurat dan terpercaya. Referensi tepat untuk membuat keputusan bisnis, analisis fenomena, dan memperkuat fakta. Mulai dari isu ekonomi, politik, sosial, teknologi, semua dirangkum dalam kemasan data yang mudah dicerna dan dipahami. Karena keputusan besar selalu dimulai dari data yang benar. Mari mengeksplorasi. Data1.com, akurat dan terpercaya. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan pembahasan. Kali ini saya ingin ke Ketua Komisi Kejaksaan, Profesor Pujiono Suwadi. Prof, tadi sambil menunggu Prof untuk bergabung, usai mengikuti rapat di Komisi 3 DPR RI, ya, saya sudah sempat berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Rudianto Lalo, kemudian dari anggota Komisi 3, kemudian juga menggali terkait dengan apa sih perbedaan dari penangguhan dengan pengalihan yang menjadi persoalan juga nih dalam pertemuan kali ini di Komisi 3. Nah, tapi Prof Puji, saya ingin dari Komisi Kejaksaan juga memberikan tanggapan ya soal surat yang katanya kejaksaan ini adalah salah tulis dari yang seharusnya penangguhan tapi ditulisnya jadi pengalihan. Nah, apakah kesalahan seperti ini termasuk dalam kategori pelanggaran etik atau ini hanya sebenarnya bagian dari diskresi prosedural saja? Ya, tadi kalau sudah disampaikan perbedaannya oleh Prof. Ibnu ya. Jadi ada setiap kata itu dalam konteks hukum memiliki konsekuensi tentu. Nah, kalau saya lihat utuh ya, ini kan perihalnya ditulis, perihal itu kan tentang judul ya, judul surat. Nah, judul suratnya itu pengalihan, padahal kan fokusnya kan harusnya penangguhan. Nah, saya lihat dalam-dalamnya, termasuk kemudian dalam lampiran berita acaranya, sebenarnya menyebutnya juga penangguhan. Ya, jadi menyebutnya penangguhan. Jadi saya melihat ini kurang cermat atau kurang teliti ya. Jadi kurang cermat atau teliti karena inti di dalamnya saya lihat di suratnya itu bicara soal penetapan hakim tentang penangguhan. Termasuk berita acaranya adalah penetapan tentang penangguhan. Sehingga di judul ini mungkin copy paste atau mungkin apa, sehingga kita melihat kekurang cermatan gitu. Kurang cermat menurut saya ya, itu kurang cermat. Baik, jadi terkait dengan hal ini berarti sesuai dengan yang disampaikan keterangannya di dalam ruang sidang tadi ya, salah tulis ya, karena substansinya tetap penangguhan. Barangkali itu. Di dalamnya substansinya tetap penangguhan. Baik,
Baik, nah kemudian tadi saya ingin juga menggali terkait dengan perspektif dari Komisi Kejaksaan. Pak Rudianto lalu tadi memberikan catatan, saya mencatatnya di sini ya, berkaca dari kasus ini sepertinya perlu ada perbaikan juga nih dari bagaimana Kejaksaan menetapkan aturan-aturan atau indikator mengenai kinerja teman-teman di Kejaksaan. Tadi kalau tidak salah Pak Rudianto mengatakan bahwa sepertinya kasus-kasus korupsi ini menjadi kasus-kasus yang dinilai juga sebagai salah satu indikator untuk kinerja teman-teman Kejaksaan. Dan ada juga target-target yang selama ini ditetapkan untuk tiap Kejaksaan Kejari ya untuk mengerjakan suatu target kasus tertentu. Nah, pertanyaannya Pak Prof. Fuji ya, apakah memang selama ini itu praktik yang terus berlangsung dari tahun ke tahun dan ini memang pola yang selalu ada di Kejaksaan, dan menurut Komisi Kejaksaan setelah kasus ini perlu diperbaiki nggak sih terkait dengan persoalan kasus korupsi menjadi kasus yang eksklusif, kemudian juga target-target yang ditetapkan ini juga perlu dievaluasi, bagaimana? Menurut saya ada dua. Jadi kan pekerjaan dalam Satker pemerintahan itu kan dibasiskan pada anggaran. Dan ketika menyusun anggaran, ketika awal itu kan sudah ditentukan. Misalnya tindak pidana khusus, tipikor itu mau ada berapa case segala macam. Dan itu basis anggaran itu sudah ada. Sehingga ketika kemudian anggaran itu tidak dilaksanakan, ini bukan bicara soal target yang dipres oleh Pak Jaksa Agung ya, tetapi kita basis anggaran dulu. Basis anggaran dulu, kalau kemudian anggaran itu tidak dilaksanakan, nah pasti kemudian juga harus dipertanggungjawabkan, itu satu. Yang kedua juga, ya kalau kita lihat secara faktual, ya mustahil salah satu kabupaten itu tidak ada tindak pidana korupsinya. Pasti ada tindak pidana korupsinya. Hanya persoalannya kemudian, seharusnya kalau arahannya Pak Jaksa Agung itu kan jelas, tipikor itu ujungnya adalah soal pengembalian kerugian keuangan negara. Nah, jaksa-jaksa di daerah itu harusnya lebih wise lagi untuk case-case korupsi yang sifatnya tiny corruption, korupsi-korupsi yang kecil, atau bahkan kemudian korupsi-korupsi yang sifatnya itu karena kesalahan administratif, itu tidak perlulah kemudian diangkat. Fokuslah kepada korupsi-korupsi yang nilainya besar, yang itu menyangkut pada hajat hidup rakyat yang lebih banyak. Nah, harusnya di situ. Tapi terjemahan itu tidak sampai kepada jaksa-jaksa di tingkat daerah. Nah, ini yang kemudian, nah ini anggarannya mau digunakan apa nih? Karena kejebak di situ, akhirnya case-case receh seperti ini bisa kemudian naik ke permukaan. Padahal arahan dari Kejaksaan Agung menurut saya sudah jelas. Harusnya soal pengembalian kerugian keuangan negara, kejahatan korupsi yang memiliki dampak pada rakyat banyak, itu yang kemudian harus jadi prioritas. Baik, nah sebagai pengawas DPR Komisi 3, Pak Rudi, apakah ada catatan juga terkait dengan mengapa pesan yang sangat penting dari pusat ya, dari Kejaksaan Agung ini sepertinya tidak bisa diterima secara utuh oleh teman-teman di kejaksaan yang ada di daerah, sehingga kasus-kasus receh seperti ini menjadi kasus yang dikejar dan padahal banyak kasus yang lebih penting sebenarnya. Apa yang sebenarnya menjadi kesulitan dari Komisi 3 melihat sulit bagi teman-teman di kejaksaan di daerah untuk menerjemahkan, memahami terkait dengan konsep tersebut? Ya, harusnya memang teman-teman di daerah ini memahami apa langkah-langkah misalkan para pimpinan mereka di Jakarta. Contoh di Jakarta, kasus-kasus yang disidik oleh Kejagung itu kasus-kasus yang bernilai besar kerugiannya. Akhirnya luar biasa Kejagung. Dalam 1 tahun misalkan ini bisa kembali 21 triliun pengembalian kerugian negara. Harusnya itu bisa menjadi contoh untuk dipraktekkan di daerah masing-masing. Fokusnya ya bagaimana kasus yang ditangani, kasus yang nilai kerugiannya besar, berdampak luas seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Budiono, sehingga betul-betul kehadiran jaksa itu dirasakan manfaatnya oleh daerah, karena kemampuan misalkan memulihkan atau mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi oleh misalkan siapapun yang ada di daerah pelaku tindak pidana korupsi. Harusnya ini menjadi contoh langkah-langkah prestasi Kejaksaan Agung. Itu yang saya katakan tadi, prestasi Kejaksaan Agung hari ini, Jaksa Agung hari ini dengan praktek seperti yang terjadi di Karo ini didodai, Pak. Karena nilai kasus yang betul-betul kecil, maaf 1 juta yang dipersoalkan, sementara mungkin di daerah tersebut banyak kasus yang lebih penting yang harusnya itu yang disidangkan. Makanya saya katakan tadi, catatan kami adalah ini menjadi pembelajaran bersama kita agar teman-teman di kejaksaan ini dalam mengusut kasus korupsi dengan keterbatasan anggaran, itu kasus-kasus yang
kualitas betul. Ya. Jangan berpacu pada kuantitas kasus, perbanyak kasus tapi kualitas nol misalkan. Tidak ada kerugian negara, hanya fokus hukuman badan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ya, ibarat sementara biaya penyidikan sampai penuntutan sampai pemeriksaan di persidangan itu mungkin nilainya hampir sama dengan nilai kerugian. Ini kan jangan-jangan lebih besar pajak daripada tiang misalkan. Anda sekedar mau membuktikan ada tindak pidana korupsi. Ini harusnya menjadi nurani penilaian teman-teman di kejaksaan bahwa ini kasus nggak layak untuk standar. Saya kira itu makna dari kasus ini. Baik, ini menjadi pelajaran penting lagi nih, selain kemarin kita juga lihat teman-teman kejaksaan juga menjadi sorotan setelah ada kasus sebelumnya Hogi Minaya, Fandi Ramadan, sekarang Amsal Sitepu. Memang untuk saat ini baru Amsal Sitepu ya yang kita lihat dijerat dalam kasus korupsi ya terkait dengan kasus pengadaan video tersebut. Nah tapi kalau kita lihat lagi contoh kasus Samintan itu luar biasa Kejaksaan Agung. Kita maunya daerah juga begitu. Betul. Kita harap itu direplikasi teman-teman di daerah ya. Nah, tapi Prof. Hipnu, kalau kita lihat lagi terkait dengan kasus ini, dari subjek hukumnya aja sebenarnya kurang tepat ya Prof. ya untuk ditarik menjadi suatu kasus korupsi. Nah, pertanyaan saya Prof. ini terkait dengan pemahaman teman-teman kita di kejaksaan mengenai bagaimana sebenarnya aturan hukum kita, khususnya di hukum pidana ya yang sudah berlaku baru, sepertinya belum bisa dipahami secara utuh nih, dan sehingga ketika dalam pelaksanaannya menjalani tugas, seperti banyak sekali dalam tanda kutip ya agak gagap nih. Anda melihat dari mana ini sebenarnya akar benang merahnya nih Prof? Kenapa ini terjadi? Ya, kalau melihat akar benangnya adalah melihat bahwa tampaknya teman-teman kejaksaan tidak melihat sebagai suatu objek perkara, bahwa perkara itu adalah ekonomi kreatif. Jadi tingkat kerugiannya itu bukan seperti kerugian pengadaan barang, tapi juga kemudian jasa. Tapi jasanya kecil kan gitu kan. Tadi Pak Rudi katakan jasa kecil. Yang ini kalau dalam suatu konteks korupsi namanya petty crime. Kalau proposal itu petty crime yang dilakukan kan white collar crime. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini sebagai sifat selama hukumnya memang harus dikaji seperti apa. Dari perbuatannya seperti apa. Ini kan dalam rangka kreativitas. Maka yang jadi problem itu adalah tadi Komisi 3 kreativitas, bukan kaitannya dengan pengadaan barang yang lebih besar. Nah, kreativitas yang dihargai dalam suatu nilai rupiah. Kan itu. Ini memang suatu persoalan yang tidak mudah kalau kreativitas itu lah. Oleh karena itu kreativitas ini harus dihargai yang sepadan yang dikatakan oleh teman-teman jaksa ini mantap terlalu tinggi. Nah, ini yang persepsi yang berbeda di dalam suatu penilaian, suatu keilmuan. Nah, keilmuan itu sulit loh Pak. Apalagi kreativitas loh. Itu bukan pengadaan biasa, kreativitas bagaimana membuat profil. Wah, itu nggak gampang. Sekolahnya sudah sulit. Imajinasinya demikian juga. Oleh karena itu dalam hal ini sepertinya kayaknya perkara ini harus perkara menjadikan sesuatu yang clear, yang menjadikan jurisprudensi ke depan. Bahwa terhadap perkara-perkara yang menggunakan nilai keilmuan, nilai kreativitas perlu hati-hati sehingga tidak sampai pada dihitung seperti matematika 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nilai yang ada pada pikiran peserta kreator. Baik, nah terkait dengan perkara-perkara yang menyangkut soal kreativitas kan kita tahu ya pemerintah sudah memberikan respon dan tengah menyusun. Nah apakah Prof. Hipnu melihat ini menjadi langkah yang progresif juga untuk menghindari kasus-kasus serupa terjadi di kemudian hari yang menyeret atau melibatkan pekerja di industri kreatif, Prof? Ya, saya kira betul. Karena sekarang ini pemerintah kan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif itu yang ada pada anak-anak kreativitas. Dan demikian suatu kreativitas nggak bisa dinilai. Sulit. Belajarnya pun juga sulit. Karena punya sensitivitas sendiri-sendiri. Bagaimana seorang sensitivitas, seorang kreasi dihargai dengan harga 10 juta, 20 juta. Terlalu murah itu. Nah, dengan demikian dalam seperti ini tampaknya dalam ekonomi kreatif itu harus ada suatu padanan. Yang penting bahwa dalam batas normal. Kalau bahasanya Pak Ketua Komisi 3 realistis. Karena hukum itu harus realistis. Apakah ini dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keuangan? Ini yang saya kira menjadikan suatu problem tersendiri. Ya putusan-putusan ke depan sebagai bentuk putusan yang membumi. Betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
Baik, nah sekarang saya ingin bahas kepada dampak dari kasus ini, khususnya mungkin terhadap pihak yang terlibat. Nah, Prof. Puji, tadi di ujung konferensi pers yang disampaikan langsung dari gedung Parlemen Senayan Jakarta ya, di ruang rapat Komisi 3, kami menangkap Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengatakan untuk jaksa penuntut umum yang terlibat, ada kemungkinan untuk diberhentikan. Nah, pertanyaannya Prof. Puji, dalam kejaksaan sendiri sepanjang pengetahuan Anda ya, ini seperti apa tingkatan sanksinya diberikan dan apakah memang dalam kasus ini setelah dilakukannya pemeriksaan internal ya oleh Kejari Karo yang kami dapatkan infonya, mungkin akan di follow up lagi kepada Kejati Sumatera Utara hingga pada tingkat pusat, sanksi pemberhentian ini menjadi sanksi yang bisa sangat visible kita lihat dalam kasus ini terhadap jaksa penuntut umum yang terlibat. Ya, nanti dilihat dulu dari hasil pemeriksaan ya. Kan pemeriksaan itu bisa dilakukan dua pihak, bisa oleh WAS eksternal, oleh Komisi Kejaksaan, dan kemudian oleh pengawasan di Jamwas. Nah, kalau di Jamwas kan nanti bertingkat mulai dari Aspas sampai kemudian pengawasan di Jaksa Agung Muda Tindak Pengawasan. Nah, sanksinya bisa kemudian macam-macam. Dari case ini bisa kemudian apakah ada kesalahan etik, kesalahan integritas, apakah kemudian kesalahan segala macam itu yang berujung bisa mungkin ringan, sedang, ataupun berat. Nah, kategorinya itu kalau berat itu kan bisa sampai kemudian membentuk majelis kode etik, kode perilaku sampai sejauh itu. Nah, kalau kita lihat dulu lah nanti hasil pemeriksaannya, kan tentu kan dari WAS termasuk dari Komisi Kejaksaan nanti akan merekomendasikan seperti apa, pastikan dua pihak. Kalau dari fakta-fakta yang disampaikan oleh Amsal itu kita sudah dengar, kita sudah sampaikan. Nah, nanti kita juga akan dengar dari pihak Kejatinya, kita akan cross-check nanti dari hasil rekomendasi itu apakah kemudian kita akan merekomendasikan sanksi sedang atau sanksi seperti apa. Baik. Nah, Pak Rudi, kasus ini menjadi pembelajaran penting. Tapi menurut Anda, sanksi untuk JPU yang terlibat dalam hal ini, apakah perlu sampai pada pemberhentian atau sebenarnya dengan kasus ini menjadi sorotan sampai di tingkat nasional ya, ini sudah menjadi tamparan tersendiri bagi instansi kejaksaan untuk berbenah. Bagaimana, Pak Rudi? Ya, kalau bicara tamparan, ini tamparan karena kan ini dimentahkan, argumentasi jaksa dimentahkan oleh hakim ya, karena terdakwa bebas. Saya kira nanti kita kembalikan kepada kawan-kawan di kejaksaan maupun komisi kejaksaan yang mungkin mau melakukan eksaminasi, ya. Kalau dengan eksaminasi kan akan ketahuan ya di mana titik-titik lemahnya dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi variabel untuk kemudian apakah jaksa ini layak untuk diberikan punishment atau seperti apa. Tapi yang pasti dengan vonis bebas ini, ya itu sudah pasti ada kesalahan. Itu yang saya tanyakan tadi. Siapa yang mau bertanggung jawab terhadap Amsal Setepu yang sudah menjalani hukuman 131 hari di dalam penjara. Pada akhirnya bebas oleh hakim. Berarti kan ini zalim, Pak. Ya, dan jaksa bertindak atas nama negara. Ini yang dituntut adalah warga negara. Ya itu yang saya katakan, kalau paradigma kuhab kita hari ini, paradigmanya kan tidak sekedar retributif, tapi sudah restoratif, Pak. Jadi kemudian pasal-pasal di kuhab itu, bagaimana yang tadinya kewenangan APH itu subjektif, itu diobjektifkan. Ya, agar tidak ada abuse of power nantinya. Misalkan kewenangan penahanan, yang tadinya itu betul-betul subjektif, ini diobjektifkan. Ada ditambah syarat-syaratnya kalau seseorang itu ditahan atau tidak ditahan. Tapi memang kalau kasus pakai pasal tindak pidana korupsi, rata-rata ketika dinyatakan tersangka pasti akan dilakukan penahanan. Tapi dalam kasus ini, begitu ini dibebaskan, maka hak-hak korban atau Setepu ini itu tadi siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, tentu yang kita minta tanggung jawab adalah ya pihak-pihak terkait yang mengakibatkan kasus ini disidangkan. Siapa pihak terkait itu? Ya jelas jaksanya, jaksa penuntut umum, kasih Pitsu maupun Kajari sebagai penanggung jawab di kejaksaan negeri tersebut. Begitu pandangan saya. Untuk lebih jelasnya tanya
pada Pak Prof Ketua Komisi Kejaksaan. Baik, nah Prof Puji, kami juga mencatat ya bahwa dari Komisi Kejaksaan melihat sangat serius seperti untuk dilakukan penyeragaman pemahaman terkait dengan semangat baru dalam KUHAP kita, KUHAP nasional yang sudah berlaku sejak awal tahun 2026 ini. Nah, kemarin kami mencatat bahwa mungkin akan dilakukan, didorong, sudah dibuka pembicaraan bersama dengan Jaksa Agung soal adanya pelatihan bersama dengan Badan Diklat. Nah, untuk dalam jangka waktu dekat nih, Prof Puji, apakah ini sudah bisa kita lihat tenggat waktunya akan terrealisasi dalam beberapa waktu ke depan kah, atau bagaimana rencana ini akan dieksekusi? Minggu-minggu depan kita akan diskusi dengan Pak Kaban Diklat untuk segera dieksekusi, biar pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh Komisi 3, pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh Prof Hipnu itu bisa tersebar luas, mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai daerah, bahkan capsari. Apalagi kalau kita lihat kan yang menangani kasus korupsi dalam case Amsal ini kan masih jaksa baru ya. Nah, ini kan juga harusnya juga pemahaman tentang KUHP, KUHAP, soal perubahan paradigma itu bisa lebih paripurna juga. Makanya nanti kita butuh dorongan juga, dan termasuk juga dari teman-teman Komisi 3, termasuk juga dari Pak Prof Hipnu, agar kejaksaan ini bisa memiliki pemahaman yang juga seragam, tidak hanya berhenti di tingkat tengah, pusat sampai tengah, tapi juga sampai tingkat daerah-daerah. Baik. Nah, mungkin Prof Hipnu sebagai pihak yang juga perspektifnya sangat penting untuk dibagikan dalam konteks ini. Prof Hipnu, apa menjadi catatan Anda bagi teman-teman aparat penegak hukum di Kejaksaan khususnya ya terkait dengan semangat baru dalam KUHAP baru kita agar bisa dapat lebih seragam nih hingga ke tingkat daerah dalam menyelesaikan kasus-kasus agar tidak ada lagi Hogi Minaya yang lain, kemudian Fandi Ramadan yang lain, dan juga Amsal Sitopo yang lain? Ya, artinya begini, era peradilan modern sekarang itu namanya pengawasan tidak hanya Prof Pujiono pengawasan kejaksaan, tapi juga masyarakat setempat, kemudian apalagi anggota dewan, semuanya mengawasi. Sehingga sebagai bentuk objektivitas suatu perkara itu sangat menentukan. Artinya apa? Seorang penegak hukum itu butuh lihat apakah ini perkara patut dinaikkan atau tidak. Satu. Kedua, apakah perkara patut untuk dilakukan penyelesaian alternatif atau tidak. Karena di era sekarang, Mbak, penyelesaian alternatif sebagai bentuk pengurangan kapasitas itu penting sekali. Tadi dikatakan Pak Profi, coba dikatakan RJ Pak. Itu suatu luar biasa itu. Kan angkanya 1 sekian, cobalah diselesaikan dengan baik. Walaupun itu dapat seperti keren, karena semua bisa dilakukan. Dulu ada suatu nilai, kalau nggak salah perda berapa itu 9 juta, itu bisa dilakukan penjelasan mediasi. Nah, konsep-konsep sebagai alternatif penyelesaian suatu perkara sangat dibutuhkan di era peradilan sekarang ini. Dalam rangka apa? Untuk mengurangi kepadatan litigasi. Dalam rangka apa? Untuk mengurangi overkapasitas dalam suatu norma pidana. Dengan demikian, sebagai bentuk kasus-kasus kecil pembelajaran, cukup diperiksa, cukup diperhati, dan sebagainya akan menjadi kebutuhan masyarakat. Karena tujuan hukum adalah rehabilitatif. Bahkan kalau perlu restoratif. Bukan retributif. Itu, Mbak. Baik. Kita kawal dan kita dorong terus. Tentunya kasus ini kita akan lihat bagaimana nanti hasil pemeriksaan internal dari pihak Kejaksaan. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik, Prof Puji, Prof Hipnu, dan juga Bapak Rudianto. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.